Halo semua, apa kabar? Kali ini saya akan membahas tentang Action Server yang ada di Next.js, yang mana di versi 14 ini, Action Servernya telah stabil. Kita akan mempelajarinya dari yang dasar hingga advance. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Action Server itu sederhananya, kita melakukan mutasi data langsung di komponennya. Jadi kita tidak perlu membuat endpoint API untuk melakukan mutasi data. Cukup kita melakukan Action Server. Nah, di sini sebagai contoh, saya telah membuat website Meet Us, yang mana di sini terdapat sebuah form untuk menambahkan eventnya, dan di bawahnya sini list event yang ada. Nah, di sini untuk fungsionalitasnya masih belum berjalan ya. Jika saya klik add, maka tidak berjalan, ataupun saya klik delete. Kemudian, untuk menangani Action Server, saya ke add form. Nah, syarat untuk menggunakan Action Server, kita harus menggunakan form dan berikan props action. Nah, untuk props action-nya, kita bisa letakkan di form atau di button. Untuk di button namanya form action, bukan action. Tinggal teman-teman pilih mau taruh action-nya di form atau button. Sini saya letakkan di form. Kemudian untuk value-nya, kita berikan function. Nah, untuk nama fungsinya yaitu add meet, dan kita berikan parameter pada fungsinya untuk menangkap form datanya. Untuk nama parameternya saya berikan form data, type-nya form data. Sini Next.js menggunakan form data API ya, untuk mendapatkan data formnya. Jadi di inputannya wajib berikan property name, supaya datanya bisa ditangkap. Kemudian kita beritahukan ke Next.js, kalau kita ingin melakukan action server. Caranya kita berikan string di dalam fungsinya ya, yaitu use spasi server. Nah, setelah itu di bawahnya silakan lakukan mutasi data. Kemudian setelah melakukan mutasi, kita lakukan refresh cache-nya. Caranya bisa gunakan revalidate path atau revalidate tag. Nah, di sini saya menggunakan path, yaitu root path-nya. Kalau teman-teman ingin melakukan redirect, silakan teman-teman tambahkan redirect di bawah refresh cache-nya. Setelah itu saya coba, saya tambahkan di sini tes. Saya add. Jika saya ke bawah, maka datanya berhasil ditambahkan. Jadi begitu cara penggunaan sederhana Action Server. Berikutnya, kita akan menghandle error dan melakukan validasi data di server. Nah, untuk melakukannya, kita harus jadikan form komponen ini menjadi client. Untuk itu, kita berikan string use client. Dan supaya tidak bingung, saya akan pindahkan action function-nya ke file terpisah. Jadi saya cut, saya buat file baru di dalam directory app yang bernama action, saya pindahkan, kemudian export. Dan kemudian untuk string use server, kita tidak letakkan di dalam function-nya, tapi kita letakkan di top level filenya. Ini artinya semua kode di sini akan berjalan di server. Dan setelah itu saya akan mengimpor beberapa hal. Kemudian saya akan melakukan validasi data. Dan kemudian di sini adalah skemanya. Di sini saya menggunakan Zod untuk validasi datanya. Dan di bawah sini untuk melakukan validasi datanya. Kalau validasinya gagal, maka di bawahnya di sini saya akan mereturn sebuah objek yang memiliki property type dan errors. Di sini kita tidak perlu melakukan serialisasi data secara manual, karena Next.js telah melakukannya secara otomatis. Makanya di sini saya langsung mereturn objek. Dan kemudian untuk di bagian bawah sini, saya akan sedikit modifikasi. Di sini saya menggunakan try catch, yang mana kalau gagal dari mutasi datanya, maka di sini saya return objek yang memiliki type dan message-nya. Dan kemudian kalau berhasil, saya mau return objek yang memiliki type dan juga message-nya. Dan untuk data di sini, ini saya ambil dari validasinya. Dan kemudian saya akan menambahkan parameter lagi, ref state. Jadi parameter ini akan menangkap
nilai awal dari hook yang akan kita gunakan. Untuk saat ini teman-teman perlu tahu saja. Nanti akan saya jelaskan lagi. Kembali lagi ke add form. Kemudian kita akan gunakan hook yang bernama use form state. Hook ini digunakan untuk menangkap state dari form action-nya. Dan hook ini masih tahap eksperimental. Untuk penggunaannya di top level komponen. Di sini kita harus memberikan beberapa argumen yang dibutuhkan oleh hook ini. Yang pertama yaitu action function-nya dari action yang telah kita buat ya. Dan untuk argumen keduanya yaitu nilai awalnya. Di sini saya berikan objek yang memiliki properti. Yang pertama type, nilai awalnya undefined. Dan yang kedua message, nilai awalnya null. Nah, initial value inilah yang akan ditangkap di preview state ini. Oke, di sini saya menambahkan preview state-nya. Dan hook ini mereturn array. Sini tinggal kita tangkap. Untuk value awalnya yaitu state-nya. Saya beri nama state. Dan yang kedua yaitu function-nya. Saya beri nama form action. Nah, di sini untuk form-nya, bagian action-nya, kita tidak berikan admit, tapi kita berikan form action. Jadi di sini untuk action-nya kita gunakan function dari use form state, yaitu form action. Dan kemudian untuk menampilkan error di bagian inputnya, tambahkan small. Nah, di sini tinggal kita cek state type sama dengan error, apakah type-nya error. Kalau iya, maka di sini kita tampilkan state errors title-nya. Nah, type ini dan juga errors kita dapatkan dari action yang telah kita buat, yaitu di sini. Jelas ya? Makanya di sini kita bisa menggunakan type dan juga errors-nya. Jadi kalau saya coba, saya kosongkan title-nya. Untuk address-nya saya isi tes, saya add, maka tampil pesan error-nya. Tinggal kita gunakan untuk inputan yang lainnya. Setelah itu kita coba lagi, saya kosongkan semua, saya add, maka tampil pesan error-nya. Dan kemudian saya akan membuat button add ini menjadi disable ketika formnya melakukan submit. Nah, untuk melakukannya, kita harus mengubah button komponen ini menjadi client. Untuk itu, saya buat lagi komponen. Setelah membuat komponen client seperti ini, kita gunakan hook yang bernama use form status. Dengan menggunakan hook ini, kita bisa mendapatkan status formnya. Dan hook ini masih tahap eksperimental. Untuk penggunaannya, kita gunakan di top level komponen. Hook ini tidak menerima argumen dan mereturn objek. Saya akan mengambil properti yang saya butuhkan, yaitu pending. Untuk value dari pending ini berupa boolean ya. Jadi pending ini akan menjadi true kalau formnya sedang melakukan submit. Tinggal di sini saya akan menggunakannya. Saya gunakan sebagai area disable dan disable. Dan saya membuat teksnya menjadi dinamik. Nah, supaya hook use form status ini dapat bekerja, kita harus gunakan komponen ini di dalam form. Jadi, di bagian buttonnya, saya hapus, saya ganti menjadi komponen submit form. Kemudian saya coba, dan saya berikan datanya. Setelah itu saya klik add. Maka bisa teman-teman lihat ya, tadi ada perubahan pada buttonnya. Saya klik lagi. Di sini terjadinya sangat cepat. Kalau kita lihat di bawah, di sini sudah terdapat tes 2-nya 2 kali. Dan yang terakhir, ketika kita berhasil melakukan submit datanya, maka data inputannya terhapus. Untuk melakukannya, kita bisa memanfaatkan useref. Jadi saya import untuk hook useref-nya. Kemudian di sini saya berikan ref-nya ke form. Dan setelah itu, kita cek state type-nya. Apakah type-nya sukses? Kalau sukses, maka kita reset form-nya. Saya coba, saya berikan datanya, saya add, maka datanya telah berhasil dihapus. Untuk menghandle delete-nya, caranya sama ketika melakukan action server di form add event. Di sini bagian button delete-nya, tinggal kita tambahkan form. Setelah kita menambahkan form,
kemudian masukkan buttonnya, dan di sini ada tambahan untuk inputan, yaitu tabnya hidden, sini untuk memberikan ID-nya. Tinggal kita membuat action handle-nya. Nah, untuk action handle function-nya, saya buat seperti ini saja. Kalau teman-teman ingin menambahkan validasi datanya, silakan teman-teman buat seperti yang ada di add event. Dan saya coba, saya hapus tesnya, maka datanya terhapus. Saya hapus tes 2, maka datanya terhapus. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang Action Server. Kalau teman-teman ingin membelikan saya kopi, linknya ada di deskripsi. Semoga bermanfaat, dan terima kasih.